Salam, selamat malam sahabat terkasih. Sebelum kita beristirahat malam ini, mari kita diam sejenak di hadapan Tuhan. Kita renungkan kembali kisah yang begitu luar biasa saat Yesus memanggil Lazarus keluar dari kubur. Malam ini kita belajar bahwa tidak ada yang terlalu mati untuk dibangkitkan oleh kasih Tuhan. Mari kita membaca Yohanes 11 ayat 40-44. Jawab Yesus kepadanya, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini, aku mengatakan supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Sahabat terkasih, Tuhan Yesus berkata kepada Marta, "Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Kalimat ini adalah undangan iman, bukan hanya untuk Marta, tetapi juga untuk kita malam ini. Kadang kita menunggu Tuhan bertindak dulu, baru kita mau percaya. Tapi Tuhan Yesus membalik urutannya. Percaya dulu, baru engkau akan melihat. Iman bukan hasil dari keajaiban. Imanlah yang membuka jalan bagi keajaiban. Dan seringkali Tuhan menunggu sampai semua harapan manusia habis, supaya ketika Dia bertindak, semua orang tahu itu hanya karena kuasa Allah. Malam ini mungkin kita seperti Marta, di depan kubur yang sudah tertutup batu. Mungkin itu kubur harapan, kubur doa yang tak terjawab, atau bahkan luka lama yang kita pikir tak akan sembuh. Tetapi Tuhan Yesus berkata, "Angkat batu itu." Artinya, buka lagi hatimu, percaya lagi. Sebab Tuhan masih bisa bekerja, bahkan dari sesuatu yang tampaknya sudah berbau kematian. Sahabat terkasih, sebelum mujizat terjadi, Tuhan Yesus menengadah dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu." Syukur ini diucapkan sebelum Lazarus bangkit. Inilah iman sejati, bersyukur sebelum melihat hasil. Bersyukur di tengah kesedihan. Bersyukur di saat doa belum dijawab. Tuhan Yesus tidak meragukan Bapanya. Ia tahu setiap doa yang dinaikkan dengan iman selalu didengar. Kadang kita mengira Tuhan diam, padahal Ia sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar dari yang kita harapkan. Tuhan Yesus tahu waktu terbaik untuk datang. 4 hari setelah Lazarus mati, saat semua orang menyerah, justru disitulah kemuliaan Allah dinyatakan. Malam ini, mungkin kita menunggu jawaban Tuhan. Jangan berhenti bersyukur, sebab ucapan syukur bukan karena keadaan sudah baik, tetapi karena kita tahu Tuhan itu baik, bahkan saat keadaannya belum berubah. Sahabat terkasih, mari bayangkan momen itu. Suasana hening, orang-orang menahan nafas, dan tiba-tiba Yesus berseru dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Satu kalimat itu memecah kesunyian kematian. Kuasa kebangkitan mengalir, dan orang yang sudah mati 4 hari itu bangkit dan keluar. Masih terikat kain kafan, tapi hidup. Malam ini, Tuhan yang sama juga memanggil nama kita. Mungkin bukan dari kubur fisik, tapi dari kubur batin. Kubur ketakutan, kubur penyesalan, kubur dosa, atau kekecewaan yang begitu dalam. Tuhan sedang berkata, "Bangkitlah, aku masih punya rencana untuk hidupmu." Lazarus tidak bisa keluar jika
ia tidak mendengar suara Yesus. Begitu juga kita. Kita hanya bisa mengalami kehidupan baru jika kita mendengar dan menaati suara Tuhan. Ayat terakhir berkata, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Setelah Lazarus hidup kembali, masih ada sesuatu yang menahannya, yaitu kain kafan. Kain itu melambangkan hal-hal lama yang masih membungkus kita. Rasa takut, rasa bersalah, kebiasaan lama, atau pikiran negatif yang membatasi. Yesus sudah memberi kehidupan, tapi Dia juga ingin kita berjalan dalam kebebasan. Dan kadang, untuk melepaskan kain kafan itu, Tuhan memakai orang lain. Komunitas, sahabat rohani, atau pelayanan. Jangan jalani iman sendirian. Biarkan Tuhan memakai orang-orang di sekeliling kita untuk menolong kita mengalami kebebasan sepenuhnya. Sahabat terkasih, mukjizat ini bukan hanya tentang Lazarus, tapi tentang kemuliaan Allah. Tuhan Yesus berkata, "Aku mengatakan ini supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku." Setiap pemulihan yang Tuhan lakukan selalu membawa kemuliaan baginya. Kalau malam ini kita masih menunggu mukjizat, percayalah, saat waktunya tiba, kita akan melihat kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah terlambat. Ia mungkin menunda, tapi Ia tidak pernah lalai menepati janji. Ia menunggu sampai semua orang tahu hanya Tuhan Yesus yang bisa memberi hidup yang sejati. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, malam ini kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka. Kami percaya Engkaulah kebangkitan dan hidup. Kalau ada bagian hidup kami yang mati, iman kami, sukacita kami, atau harapan kami, panggillah nama kami seperti Engkau memanggil Lazarus. Hidupkan kembali jiwa kami. Lepaskan kami dari segala ikatan yang membungkus kami. Ajari kami untuk percaya, bersyukur, dan menantikan Engkau dalam damai. Terima kasih karena di dalam-Mu tidak ada yang mustahil dan tidak ada yang terlambat. Kami serahkan malam ini ke dalam tangan-Mu. Berilah kami tidur yang tenang, hati yang damai, dan iman yang diperbaharui. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama dalam renungan malam ini. Jika renungan ini memberkatimu, jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan subscribe ya, supaya semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.